Ada pertemuan mahasiswa, ayo pergi bareng. Enggak, aku ada kerjaan. Kok kamu gitu sih? Tasya, kamu jangan kayak Meli. Aku harus belajar buat S2. Bukannya sayang, punya baju sebagus ini nggak bisa dilihat semua orang. Tapi, Gak ada tapi-tapian. Pakai baju ini, terus kita pergi. kelas selesai. Temanku ngajak kita karaoke. Di sana banyak cewek-cewek ganteng. Nggak tertarik, aku ada kerjaan. Kamu mau pergi sama aku kan, Tasya? Aku mau ke perpustakaan. Kamu harus bergaul, jangan kayak Meli, membosankan. Iya kan, Nita? Iya, dia membosankan. Baiklah. Ayo pergi. Tasya, besok ulang tahunmu. Aku panggilin banyak orang buat datang. Nggak usah. Pesta ulang tahun kan harus meriah. Makin rame makin bagus. Tasya, selamat ulang tahun. Aku kasih hadiah duluan soalnya besok aku mau magang. Makasih. Aku udah lama suka kalung ini, tapi Nia bilang ini terlalu umum. Aku nggak jadi membelinya deh. Barang itu kan kamu pakai, bukan dia. Jadi ikuti saja kata hatimu. Oh iya, jangan lupa scan kodenya ya. Jalanmu beda dengan orang lain. Kamu tidak perlu mendengarkan angin yang bergerak. Ternyata ada yang memahamiku. Butuh keberanian untuk menolak orang lain. Tapi ini saatnya membuat perubahan. Kalau kamu terus melawan kata hatimu, kasihan dengan dirimu sendiri. Tasya, aku udah undang semuanya. Aku juga sudah melihat restoran buatmu. Nia, aku tahu maksudmu baik, tapi aku nggak suka terlalu banyak orang. Dan besok aku ada kelas. Kelas? Bukannya nggak ada kelas. Aku daftar les S2. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Selamat wisuda. Aku masuk S2. Aku dapat promosi dan gajiku naik. Aku dilamar. Kayaknya kita sudah menemukan jalan yang kita suka. Semoga masa depan kita cerah dan selalu menjadi diri sendiri. Setiap orang punya jalan yang berbeda. Menjadi diri sendiri adalah sebuah kebebasan. Pernahkah kamu cemburu pada sahabatmu? Apa ada yang tahu teori fisika kuantum? Dikatakan bahwa benda di seluruh alam semesta asalnya dari kumpulan molekul. Lalu suatu hari, atom termasuk energi. Loh, Michelle, gemuk lagi? Kenapa bibiku masih naik sih padahal udah makan sayuran tiap hari? Benarkah aku makan apa aja nggak gemuk? Dia bisa lebih baik dariku meskipun tanpa usaha. Tasya, selamat ulang tahun. Makasih banyak ya. Saat dia menjadi pusat perhatian. Michelle, sebagai sahabatnya Tasya, dia kan sangat luar biasa, sedangkan kamu biasa aja. Pernah nggak kamu iri sama dia? Iya, tentu aja aku pernah iri. Tasya, kamu dengar nggak? Di depan aja Michelle menganggapmu sahabat. Sebenarnya, dia iri padamu. Aku sudah tahu Michelle iri padaku. Kamu kelihatan cantik banget sih padahal cuma foto. Aku benar-benar iri. Wah, kamu pintar banget ke fotonya. Aku bikin story, coba kamu lihat. Aku iri banget sama kamu. Kalau aku like-nya sedikit banget, sedangkan kamu udah banyak padahal baru upload. Ini berkat hasil fotomu. Pokoknya aku harus berusaha biar sepopuler dirimu. Kamu makan aja, aku lagi diet. Kalau gitu aku makan semuanya nih, biar kamu gemuk. Terus aku bisa menjadi yang paling cantik. Iya, kamu yang paling cantik. Tinggal tunggu waktunya. Sekarang BB-ku 45. Kerja bagus. Dan aku juga menang lomba. Hebat. Sekarang followersku juga banyak. Dan semakin banyak. Bagus. Terus kamu iri nggak sama aku? Iri karena kamu punya sahabat yang sempurna sepertiku. Aku juga iri karena kamu punya sahabat yang sempurna sepertiku. Dia kan iri padamu, kenapa kamu masih mau sama dia? Wajar iri melihat keunggulan orang lain. Dengan mengakui rasa iri itu bisa mendorong kemajuan seseorang. Mirna, kamu iri sama hubungan kita kan? Makanya kamu mau memprovokasi kami berdua. Siapa yang iri sama kalian? Iri tidak selalu buruk. Terima rasa iri itu, gunakan sebagai pendorong untuk kemajuanmu. Kita ke bioskop yuk, pasti seru. Aku mau nemenin pacarku. Aku juga mau kencan sama pacarku. Tasya, aku lagi teleponan sama pacarku. Aku juga pengen punya pacar. Beneran kamu pengen cari pacar? Kalian harus membantuku. Aku nggak pernah mengejar seseorang. Cowok lebih paham cowok. Biar aku tanya. Kamu tahu caranya mengejar cowok? Caranya gampang, bersikaplah berani dan terus terang untuk menciptakan lebih banyak kesempatan. Semangat! Semangat! Ini pesanannya. Silakan. Dia tampan. Oh, aku cewek.
Itu dia, Meli sedih banget sekarang. Aku nggak tahu gimana membantunya. Menurutku Meli nggak benar-benar pengen pacaran. Dia cuma takut sendirian. Kamu cariin aja teman ngobrol buat dia. Jadi dia nggak akan kesepian lagi. Di mana? Di mana cowoknya? Nih di sini, aku ajarin. Jadi selama ini kamu nggak pacaran, tapi lagi ngobrol pakai aplikasi ini. Sekarang jangan cuma ngikutin orang lain, tapi kamu harus tahu kata hatimu. Kamu beneran pengen punya pacar atau cuma pengen ada yang menemani? Sebenarnya aku cuma takut kalau kalian sibuk pacaran, nanti nggak ada yang ngobrol atau main sama aku. Tapi sekarang aku mau coba aplikasi ini. Aku juga makan banyak hari ini. Tugasku sudah selesai. Meli, sekarang aku ada waktu. Ayo kita nonton. Gak perlu, sekarang sudah ada yang menemaniku. Meli kayaknya berubah belakangan ini. Apa dia punya pacar? Kalian tebak aja. Terlambat, poin dikurangi. Cuma 1 menit kok. Sama aja kan telat, pokoknya jangan diulangi lagi. Bukannya dia itu sahabatmu, tapi poinmu juga dikurangi. Dia itu emang gak punya perasaan. Clara, sore aku punya pekerjaan. Kalau nggak kerja nanti aku nggak bisa makan. Enggak, pokoknya nggak boleh. Dia kan cutting di jurusanmu. Clara, kenalin aku sama dia dong. Hah? Lebih baik jangan, jauhi dia. Kamu bantuin ngoreksi lagi ya? Ini makan dulu. Tasya, lihat deh, nilai apa ini? Nilaiku kurang 1 poin lagi ya. Kenapa kamu gak namain 1 poin aja buat aku? Jangan mimpi. Kok bisa sih ada sahabat kayak gitu? Ya, meskipun kelihatannya gak punya perasaan, tapi sebenarnya dia sangat baik. Kalau kerja, aku harus bolos kuliah, makanya dia gak ngebolehin. Kerja apa sih? Kalau kamu gak punya uang, bilang aja sama aku. Ini, yang ini, dan yang ini, kamu pakai aja. Lihat deh. Ternyata dia punya pacar banyak banget. Makanya jauh-jauh sama dia. Cowok kayak gini buat apa? Sayang banget ya padahal ganteng. Cowok ganteng dan pintar. Apa kamu mau aku kenalin? Iya, kenalin dong sama aku. Dia juga membantuku memilih cowok yang baik. Kamu masih marah? Masa nambahin 1 poin aja gak mau? Jahat. Kamu pasti bisa nambahin poinmu sendiri. Sekarang belajar, aku akan membantumu. Dia membantuku belajar seperti seorang guru. Oh, jadi dia overprotective ya? Kamu ada kelas pagi, lagi ngomongin apa? Aku cuma mau belajar. Kamu belum sarapan kan? Ini makan dulu. Punya sahabat yang selalu menjagaku, membantuku memilih cowok yang baik, membantuku meningkatkan nilai. Aku sangat bahagia. Besok pakai ini? Jangan. Pakai ini. Besok aku mau makan mie ayam? Jangan. Besok kita mau makan daging bareng. Nyucinya besok aja lah. Jangan, kamu harus nyuci bareng aku hari ini. Ayo. Sahabatku yang sangat pengatur. Siapa cewek yang foto sama kamu? Ini temanku dari kecil. Lain kali aku kenalin deh. Halo Michelle, kamu di mana? Aku mau ikut tesim, jadi aku mau belajar dulu. Kenapa nggak kasih tahu kalau mau tesim? Dan kenapa nggak balas chatku? Aku udah mau bilang tadi, terus aku lupa karena latihan. Jadi kamu melupakanku? Aku nggak bermaksud kayak... Jangan ngambek, nih aku beli milk tea kesukaanmu. Aku pikir kamu gak ngehargain persahabatan kita sama sekali. Aku bahkan gak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Aku juga butuh privasi. Meskipun kita sahabat, kita gak bisa nempel terus sepanjang waktu. Ya udah, aku gak peduli lagi ya sama kamu. Gak usah ngasih tahu aku. Tasya, ayo kita ujian S2. S2? Tapi aku mau kerja setelah lulus. Jangan, kamu temenin aku aja. Tapi gak ada S2 di rencana masa depanku. Dan jurusan ini gak perlu S2. Orang tua aku juga dukung aku buat kerja. Tapi kan kita sahabat, masa kamu tega aku ikut ujian sendiri? Oke, aku pikir-pikir lagi. Hei, jangan dipikir-pikir lagi. Langsung aja ikut sama aku. Minggu aku mau makan mie siput. Itu bau. Aku makan ramen aja. Kalau gitu kita makan sendiri terus nonton bareng. Oke, bukannya kalian sahabat, kenapa gak makan bareng? Ya masa aku maksa dia buat makan mie siput, itu kan bau. Aku juga gak bisa maksa dia buat gak makan mie siput favoritnya. Karena sahabat yang baik akan saling menghormati. Michelle, aku udah mutusin aku gak ikut ujian S2. Kenapa? Itu kan buat kebaikanmu sendiri. Kalau kamu gak mau ikut, jangan temenan. Oke, kita gak usah temenan. Coba katakan lagi. Kamu terlalu mengatur. Sahabat sejati itu saling mendukung, bukan malah maksain idemu sendiri dan orang lain harus mengikutimu. Sore ini kita belanja kan? Aku terlanjur diajak Dinda ke bioskop. Aku pergi sama dia dulu ya. Siapa Dinda? Sahabat barunya Michelle. Tunggu, bukannya kamu sahabatnya ya? Kok dia punya sahabat lain sih? Tasya, Michelle itu udah berlebihan gak sih? Lihat story-nya. Udah aku lihat, itu bagus. Dinda juga kelihatan cantik. Sahabatnya bikin story sama orang lain dia malah suka. Dia lagi bingung kali. Aku nggak bingung. Menurutku Dinda itu emang cantik. Sahabatku Michelle punya selera yang bagus. Michelle, ini hadiah buat Tasya ya? Bukan, ini buat Dinda.
Berakhir, kalian pasti akan bertengkar. Tasya, bagus nggak? Bagus, Dinda pasti suka. Kalau gitu aku kasih sekarang. Tasya, kamu kan sahabat pertamanya. Dia malah ngasih hadiah ke orang lain di depanmu. Kamu nggak marah apa? Sahabat itu bukan pacar. Nggak apa-apa kalau dia punya teman banyak. Meskipun dia punya teman baru, dia masih sangat peduli padaku. Tasya, lihat, aku beliin apa buatmu. Wah, itu bebek favoritku. Gimana filmnya? Bagus banget. Sayangnya kamu gak suka film itu. Lain kali kita nonton bareng, biar kamu bisa kenal sama Dinda juga. Kayaknya menyenangkan, kita cari waktu buat main bareng. Kayaknya aku demam, panas banget. Ayo kita ke rumah sakit. Tapi kelasnya gimana? Cuti aja, kesehatanmu lebih penting. Gimana? Mendingan, nih makan dulu. Dan ini catatan hari ini, kamu bisa membacanya. Kamu yang terbaik. Aku nggak apa-apa sahabatku punya teman lain, itu berarti aku juga punya teman baru. Dan persahabatan kami nggak akan berubah. Jadi begitu, meskipun punya teman baru, tapi persahabatan kita nggak akan berubah. Benar. Tasya, kenalin, ini Dinda, teman baruku. Wah, Tasya kamu cantik banget. Katanya kamu suka belanja, kita bisa bareng. Oke, aku boleh ikut? Tentu saja, semakin banyak teman, semakin baik. Bantuin aku beli tiket kereta buat mudik nih. Kenapa naik kereta? Lama, capek, mending naik pesawat. Supirku menjemputku. Kalau keluargaku beli rumah di dekat kampus, jadi lebaran di sana. Di kotaku nggak ada bandara, terus rumahku jauh dari stasiun. Jadi habis naik kereta masih harus naik bus, baru sampai deh. Hah? Kalau gitu kamu kesulitan dong. Tasya, kesenjangan si kaya dan si miskin kamarmu besar banget. Pasti susah ya bergaul sama mereka. Hei Michelle, di kamu kok ada live komentarnya? Kan emang kayak gini kalau nonton langsung. Kamu nggak tahu? Aku nggak punya uang buat daftar VIP, jadi selalu telat nontonnya. Tunggu, masih ada yang nontonnya nggak VIP? Tasya, tasmu baru ya? Iya, cuma 50.000 dan gratis ongkir. Tas itu kan hasilnya mahal banget, yang dibeli Tasya itu palsu. Michelle, aku minta lotionmu ya. Kayaknya udah habis, nggak masalah, nih aku udah punya yang baru. Oke. Tasya, kenapa nggak beli sendiri? Kenapa selalu minta Michelle? Uang bulananku nggak cukup. Pasti stres banget sekamar sama mereka. Mending pindah aja ke kamarku. Enggak, aku mau sekamar sama mereka. Kenapa? Meskipun kami ada kesenjangan, tapi persahabatan itu setara. Menurutku caranya Tasya itu sangat hemat. Kirimin linknya ya nanti. Iya juga, itu hemat ratusan ribu. Tasya, kirimin aku linknya juga. Jangan disimpan sendiri. Aku juga mau, aku juga mau. Aku nggak tahu mereknya, aku beli karena kelihatan bagus. Nggak masalah asli atau palsu. Kita emang harus mikirin pengeluaran uang kita. Aku juga diem-diem beli yang KW, tapi kayaknya masih bagusan punyamu. Gak apa-apa, Tasya pakai punyaku. Kalau dia gajian, dia mau mentraktirku. Maaf ya Tasya, aku gak bermaksud apa-apa kok. Santai aja. Kalau gitu aku beli skincare lebih banyak. Nanti aku kasih buatmu. Aku nggak bisa nerima gitu aja. Kalau aku gajian, nanti aku ganti. Gak masalah. Mereka kaya tapi nggak membulimu. Aku nggak percaya. Beneran, aku nggak bohong. Tasya, kamu udah beli tiket mudik belum? Kalau belum aku bayarin tiketnya. Nggak usah. Aku minta superku yang lain buat nganterin dia. Itu merepotkan. Tasya, bawa keluargamu ke sini. Kita lebaran bersama. Nggak perlu. Terima kasih ya. Aku udah dapet tiketnya. Ternyata hubungan kalian sangat baik. Aku jadi iri. Sebelum mudik, ayo kita makan malam. Aku traktir. Nita, kamu juga boleh ikut. Ayo. Mau kaya atau miskin bukan ukuran persahabatan. Sahabat sejati itu adalah saling memberi. Diam-diam kamu ngintip laptopku ya? Enggak, aku kan lagi bersih-bersih. Ngapain sih? Gak lihat sapunya mukul wajahku? Saldo Anda sudah terisi. Dinda, kamu ngapain sih? Membayarnya biar kamu bisa nonton. Penglihatanmu bagus juga. Aduh. Coba baca ini. A, B, C. Penglihatan mata kanan sempurna. Sekarang yang sebelah kiri. Baca ini. D, J. Sekarang udah tahu kan, mengintip orang lain itu bisa membahayakan penglihatanmu. Aku tahu. Nih, tukang paket. Kali gitu biar aku aja yang ngambil paketnya. Emang udah tahu kode barangnya? Aku sudah melihatnya. Aku pulang. Mana dia? Enggak. Jangan mengintip. Lihat aja deh. Jadi Tasya beneran bau kaki? Iya, makanya dia beli obat kaki. Tasya, padahal kamu kelihatan bersih banget. Ternyata kamu bau kaki. Makanya setiap ke asramu aku selalu mencium bau. Aku nggak bau kaki. Jangan bohong, nih paketmu isinya obat bau kaki. Semuanya udah melihatnya. Kenapa kamu buka paketku? Nggak bisa apa kamu menghormati privasiku? Kalau aku nggak buka, gimana aku tahu kalau kamu bau kaki? Gimana kalau nanti kamu menulariku? Itu untukmu. Kita udah nggak tahan lagi sama baumu. Apa maksudmu? Aku nggak bau kaki? Nih, kalau nggak percaya. Gak mungkin. Dinda, udahlah, pakai aja obat itu. Senjata paling mematikan. Kita menang hadiah pertama di kompetisi. Yeay, syukurlah. Sebagai ucapan terima kasih, ayo kita kasih hadiah pembimbing kita. Buat apa? Emang guru suka cara kayak gitu?
Tetap aja kita harus mengucapkan terima kasih. Ayo beli hadiah. Baru aja dapat hadiah. Guru itu kan orang luar, jadi nggak perlu kan dikasih hadiah. Hari Minggu kita ke mall yuk. Oke, Ke mall. kamu mau ke mall ya? Bisa nggak aku titip cireng keju? Bisa, nanti aku beliin juga. Oke, makasih ya. Tunggu, Tasya itu kan makanan viral, pasti lama banget antrinya. Kenapa sih kamu janji segala? Nita itu anggota BEM. Bisa aja nanti kita butuh bantuannya. Jadi kita membantunya dulu. Ini kan kampus, bukan masyarakat. Nggak capek apa kayak gini? Bener, nama-namain masalah aja. Randy, pinjemin aku motor listrikmu dong. Oke. Dia selalu minjem motorku, sangat menyebalkan. Dia bodoh atau apa sih? Nggak ada ucapan terima kasih. Minimal beliin kopi kek. Kayaknya Randy ngomongin aku deh. Randy, Meli mau ngasih tiket konser ini buatmu. Makasih ya udah minjemin motor listriknya. Hei, nggak masalah. Lain kali pinjem aja nggak apa-apa. Makasih ya Tasya. Nggak masalah, anggap aja kamu berutang budi. Dulu aku pikir menjaga hubungan itu munafik. Ternyata berguna banget. Dengan menjaga hubungan baik, konflik berkurang. Kalian ingat-ingat. Bu Guru, ada apa memanggil kami? Makasih ya hadiahnya, aku suka banget. Ini, ada kompetisi lagi. Kalian bisa mencobanya. Terima kasih banyak Bu Guru. Anda sangat baik. Tasya, kamu emang pintar banget. Waktunya pemeriksaan. Apa itu, hair dryer ya? Nita, kebetulan banget roti yang kami pesan baru datang. Nih, buat kamu. Makasih ya. Lagian mereka nggak memakai hair dryernya, kita lupakan aja. Kami janji nggak akan memakai hair dryer di asrama. Kalau gitu kali ini kami maafin, tapi tidak lain kali ya. Menjaga hubungan baik benar-benar berguna. Siapa bilang kampus bukan lingkungan masyarakat? Iya, kami salah. Kenapa kelasnya berantakan banget sih? Lihat itu lantainya. Terus bisa nggak kalian kalau nyimpan buku itu yang benar? Michelle itu selalu kayak gini. Kok bisa sih tahan seasrama sama dia? Sebenarnya aku nggak tahan. Kotor banget, terus berantakan. Kalian nggak bersih-bersih apa? Kita biasa aja tuh, dan lagian nggak terlalu kotor. Mana ada, buat jalan aja nggak bisa. Nita, bisa nggak mejamu itu dibersihin? Mejaku kan nggak mengganggumu. Terlalu berantakan, ganggu mataku tahu nggak? Terus kalian, selimut ditumpuk, ranjang berantakan. Tasya, kamar belum kamu sapu ya? Udah, terus langsung aku buang. Kamu cuma nyapu di luarnya doang, tuh lihat di bawah lemari. Hah? Kenapa kamu nggak pindah asrama? Karena itu nggak perlu. Nggak ada salahnya punya teman yang OCD. Kenapa kalian di luar lupa kunci? Nisha lagi bersih-bersih kamar. Kalau gitu, ayo kita bantu. Dia pikir kita nggak benar kalau bersih-bersih, jadi dia bersihin sendiri. Ayo masuk. Wah, ini terlalu bersih. Bahkan mejaku nggak pernah sebersih ini. Ranjangku juga nggak pernah sekotak ini. Oh iya, waktu bersih-bersih aku nemu ini. Punya siapa ini? Ini punya aku. Udah lama aku mencarinya. Siapa suruh nggak bersih-bersih yang di bawah? Aku janji aku bakal lebih bersih. Aku juga. Aku punya berita baik nih. Apa? Di lomba asrama, kita dapat juara pertama. Ini pertama kalinya kita menang. Itu semua karena aku. Terima kasih, Michelle. Kami akan mentraktirmu. Oh, ternyata punya teman OCD banyak manfaatnya ya. Kalau gitu, kenapa kita nggak bersih-bersih kelas kita? Biar lebih cerah. Aku ngepel lantai. Aku mengelap meja. Serahkan sisanya padaku. Ayo cepat, kelasnya udah mau mulai. Tunggu, AC-nya dimatiin dulu. Aku sengaja biar tetap dingin waktu kita pulang nanti. Jangan, nanti tagihan listriknya makin mahal. Kenapa pelit banget sih, cuma AC doang? Iya, nanti aku yang bayar tagihan listrik tambahannya. Oke deh. Kalian mau makan di kantin? Butuh 10 menit dari asrama ke kantin. Terlalu dingin. Mending GoFood aja, terus pengantarnya bisa menghasilkan banyak uang. Lebih murah ke kantin sendiri, jangan pesen GoFood, bayar aku 5.000 aja, nanti aku beliin. Kalian pengen motor listrik gak? Biar nanti kalau ngambil paket bisa lebih cepat. Jangan ngabisin uang, tinggal jalan beberapa langkah nyampe. Kenapa kamu selalu nolak? Terus gimana kalau kita pergi ke tempat jauh? Naik sepeda? Aku pikir mending beli motor listrik. Kalau gitu, kita bertiga aja. Nggak masalah. Dinginnya, waktunya beli baju tebel nih. Aku udah nyoba beli, harganya mahal banget. Aku udah beli. Kamu kan pelit, tumben kamu beli sesuatu. Aku ngabisin uang kalau penting, jadi aku hanya lebih bijak. Kalau sakit lebih mahal. Aku jadi sangat mengerti sekarang. Ayo cepat kita beli. Kenapa kalian cuma makan bakpao? Habis beli baju musim dingin, uang bulananku jadi habis. Aku nggak berani ngasih tahu ibuku, pasti dia sangat marah. Kalau kamu nggak habis makan ini, boleh nggak buat aku aja? Kenapa kalian miskin banget? Ya udah, aku pinjemin uang dulu. Tasya, kok bisa kamu sangat kaya? Itu karena aku menabung. Lihat tabunganku. Menabung? Sudah aku putusin, aku akan menabung. Aku juga. Makan bubur di kantin itu gratis, jadi kita nggak usah bayar. Beli makanan penutup di malam hari bisa dapat harga setengahnya. Beli materi yang PDF, jadi kamu bisa mencetaknya atau belajar lewat tablet. Gimana kalau aku nggak punya tablet? Aku juga nggak punya printer. Kamu bisa sewa tablet dan printernya. Oke, aku sewa sehari dulu. Aku pengen beli topi, soalnya kepalaku sering banget kedinginan. Jangan beli, mending merajut aja sendiri. Cuma habis 20.000. Kalian bener-bener belajar cara berhematku ya. Bisa nggak jangan makan ramen di asrama? Baunya terlalu kuat. Maaf ya, kalau gitu aku makan di luar aja. Jangan makan di dalam asrama lagi. Baunya itu nempel di baju, tahu nggak?
Baunya biasa aja tuh. Lagian makanannya juga enak. Aku cuma menjaga udara di dalam asrama biar tetap segar. Ini asrama apa toilet sih, bau banget? Lili, kok kamu makan ramen di asrama? Emang kenapa kalau aku makan ramen? Bukannya kamu bilang ini enak? Waktu kita makan ramen aja kamu cerewet banget. Sekarang malah makan ramen juga. Karena waktu itu aku nggak pengen ramen, sekarang aku pengen. Apa salahnya sih? Tapi itu juga bikin satu ruangan bau. Mana? Aku biasa aja tuh. Kalau kalian nggak tahan, mending kalian tunggu aja di luar. Lili, jangan keterlaluan ya. Yang bener itu kamu yang keluar dari sini. Aku itu mau tidur, bisa nggak kalian jangan berisik? Maaf ya, tapi hari ini emang udah waktunya bersih-bersih asrama. Aku itu sangat sensitif sama suara, bisa nggak kalian itu mengerti aku? Waktu malam begadang, terus tidur sampai siang hari. Sekarang itu waktunya bersih-bersih, jadi salahmu sendiri kalau masih tidur. Ayo bangun-bangun. Gak lihat apa sekarang udah jam berapa? Sekarang masih terlalu pagi, emang kamu mau ngapain? Hari ini ada pemeriksaan kebersihan, kalian jangan malas aja cepet bangun. Kalau kamu mau rajin jangan nyusahin orang lain dong, semuanya punya hak di sini. Asrama ini bukan cuma punya aku kan? Aku juga gak milih mau tidur di sini. Mending lihat jam dulu sana. Mana ada pengawas yang datang jam 6? Yang ada semuanya masih tidur tau nggak? Ada belalang kayu di sini. Kenapa dia manggil kamu belalang kayu? Dia bilang itu karena aku tinggi dan kurus, makanya dia manggil aku kayak gitu. Kalau gitu kamu jangan mau dong. Aku udah melarangnya, terus dia bilang kalau dia itu cuma bercanda. Cewek centil, gimana kencangnya tadi malam? Kenapa dia mau manggilnya cewek centil? Katanya sih karena dia dekat sama banyak cowok, makanya dipanggil centil. Apa kamu semalam melakukan sesuatu sama dia? Apa sih maksudmu? Kita itu cuma temen. Teman biasa apa? Siapa yang percaya? Iya kan, Kepang? Kamu manggil aku apa? Karena kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain, mulai sekarang, ayo kita panggil dia si mulut besar. Bukannya dia si mulut besar. Ngapain kamu ngasih aku julukan itu? Sekarang semua orang manggil aku dengan mulut besar, tau nggak? Kenapa? Kamu kan juga suka ngasih julukan ke orang lain. Giliran orang lain ngasih kamu julukan, kamu nggak terima? Hah? Kamu? Ada restoran baru di depan kampus, katanya ada promo. Ayo kita ke sana. Oke, aku dengar di sana enak. Kita ajak Emma juga. Gak usah deh, kayak nggak tahu dia kayak apa. Dia nggak pernah kelihatan mau bergaul kan? Coba aku lihat. Dia ngapain itu? Emma, kamu melukis apa? Apapun yang aku mau. Ngelukis rumput di sini ya? Warnanya bagus banget. Ini beda sama yang pernah aku lihat. Mataharinya panas banget. Lihat deh wajahmu jadi merah. Kamu udah pakai sunscreen belum? Nggak apa-apa, nggak perlu. Tasya, ayo, nanti restorannya tutup loh. Kalau gitu aku pergi ya. Sampai jumpa di asrama. Kamu nggak nyadar apa dia nggak mau ngobrol sama kamu? Kalau menurutku nggak. Dia cuma terlalu fokus sama lukisannya. Kayaknya kamu suka melukis ya? Aku iri kamu bisa ngeluangin waktu buat hobimu. Sebenarnya aku pengen belajar seni, tapi karena biayanya terlalu mahal jadi aku menyerah. Jangan nyerah, meskipun kamu nggak bisa belajar, tapi kalau kamu menekuninya pasti bakal hebat. Makasih. Tunggu, ambil ini. Aku lihat cuaca hari ini bakal panas, biar nggak coklat pakai ini. Nggak apa-apa, nggak usah. Tasya, ngapain kamu lihat ini? Kamu mau ikut? Emma kan pintar ngelukis, kayaknya dia cocok kalau ikut kompetisi ini. Dia kan nggak pernah belajar seni, mana mungkin bisa ngalahin jurusan seni. Kalau menurutku, dia pasti akan memenangkannya. Emma, kamu baru pulang ya? Hari ini Mita sama Lina lagi pulang, jadi tinggal kita berdua di kamar ini. Wajah kamu kebakar ya sampai merah kayak gitu? Pakai ini biar cerah lagi. Aku nggak mau. Nggak apa-apa kalau aku nggak putih. Mau coklat, hitam, atau merah? Menurutku warna lain lebih bagus daripada putih. Biar keberadaanku bisa dilihat sama orang lain. Tapi gimana kalau kulitmu terbakar? Siapa bilang putih itu bikin kamu nggak kelihatan? Nih ya, kalau kamu putih di tengah salju, terus matahari memantulkan cahaya, bikin orang lain silau melihatmu. Terus mereka sama jatuh deh. Jadi menurutku kehadiran putih itu juga sangat kuat. Dan juga warna putih itu bisa memunculkan warna yang beda-beda. Oh iya, ini ada kompetisi melukis dari kampus. Kamu mau ikut nggak? Enggak, aku kan bukan profesional. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Kamu orang pertama yang bisa melihatku dan memberitahuku kalau putih itu mempesona. Kamu dan lukisanmu pasti bisa dilihat banyak orang. Oke, aku coba. Dia di lukisannya Emma, bagus kan? Kamu hebat banget. Cuma pakai tinta hitam di atas kanvas putih, tapi hasilnya sangat luar biasa. Apa judul lukisannya? Judulnya Putih Terlihat Tidak Tampak Tapi Mempesona. Iya benar. Hasilnya udah keluar. Emma, kamu benar-benar bisa memenangkannya. Putih yang kelihatannya tidak terlihat, tapi bisa memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kabar bagus. Di semester depan sekamar cuma jadi 2 orang. Kita bisa sekamar lagi deh. Iya kan, Joko? Enggak, aku pengen sekamar sama Emma. Loh, kenapa? Amel, kenapa? Kamu lihat sendiri kan, aku udah baik banget sama Tasya. Tapi dia malah nggak mau satu kamar lagi sama aku. Ya, aku kok tidur di atas sih? Itu udah diatur sama sekolah. Kamu nggak mau di ranjang atas? Kalau gitu kita tukeran aja. Kamu yang di bawah, aku yang di atas. Beneran? Makasih ya. Sama-sama.
Tasya, ini buat kamu. Wah, makasih ya. Aku kan juga sekamar sama kalian, tapi kok ada yang beda ya? Ya beda lah, Tasya itu udah aku anggap seperti adikku sendiri. Tasya, kamu belum bayar kebersihan ya? Astaga, aku lupa. Kalau gitu cepetan dibayar, takutnya nanti malah telat. Kamu mau bawa Coko jalan-jalan kan? Kalau gitu biar aku aja yang membayarkannya. Amel, kamu baik banget. Aku pergi dulu ya. Padahal aku udah nganggep dia kayak saudaraku. Tapi apa? Dia nggak tahu terima kasih terus mau membuangku. Sudah cukup. Itu kan dari sisimu. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Tasya, ambilin aku air dong. Oke. Tasya, ambilin earphone-ku dong. Iya. Tasya, tolong buangin sampahku itu. Itu kan sampahmu, kamu kan bisa turun dulu. Kenapa selalu nyuruh Tasya? Aku kan udah ngasih dia tempatku, jadi itu wajar kan? Tasya aja nggak bilang apa-apa, terus ngapain kamu yang ribet? Kamu? Udah. Pak, saya mau izin ke toilet dulu. Kamu bisa ke toilet kalau ujianmu sudah selesai. Tapi saya belum menyelesaikannya. Kalau gitu, tahan. Kamu belum menyelesaikan ujiannya kan? Gimana kalau kamu gagal? Kok bisa tiba-tiba sakit perut? Sebelum ujian kamu makan apa? Aku cuma minum susu dari Amel kok. Amel, susu yang kamu kasih udah rusak ya? Sekarang perutku jadi diare. Oh, mungkin udah kadaluarsa. Terus kamu kasih ke aku? Salahmu sendiri nggak dilihat sebelum minum. Kok malah nyalain orang lain sih? Cuma masalah sepele kayak gitu kamu dendam sama aku? Bagiku sudah keterlaluan. Aku nggak mau tinggal satu atap sama penjahat. Nanti umurku jadi pendek.